Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anindita Buyung Pribadi. Saya guru bahasa Indonesia di SMA Negeri 2 Magelang. Hari ini saya akan melaksanakan praktik pengalaman lapangan aksi yang kedua PBG dalam jabatan 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik ya. Baik. Coba dilihat ada yang tidak hadir pada pagi hari ini. Hadir semua ya? Nah, alhamdulillah. Sebelum saya mulai pembelajaran pada pagi hari ini, silakan ketua kelas untuk menyiapkan berdoa terlebih dahulu. Silakan Mbak Selma. Berduduk, siap. Doa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Mbak Selma. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini bisa berjalan lancar dan bermanfaat untuk kita semua. Baik, kemarin kita belajar teks anekdot, kita mencari kritikan dan menilai kualitas kritikan dari sebuah teks anekdot. Kali ini kita akan mulai menulis teks anekdot. Ada yang bisa memberi komentar terkait gambar yang saya sajikan di depan? Ada gambar orang tua dan anaknya. Yang mana orang tua dan anaknya? Dua-duanya, betul ya. Yang sebelah kiri saya adalah kasih sayang orang tua terhadap anaknya, yang sebelah kanan saya adalah kasih sayang anak terhadap orang tuanya. Kalau kita bisa memaknai hal-hal yang tersirat di dalam gambar tersebut, kita bisa tahu bahwa oh, di gambar tersebut ada kasih sayang dalam dua sudut pandang yang berbeda. Nah, ini yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Kita akan mempelajari mengenai makna tersirat dari anekdot, sekaligus nanti kita akan menulis teks anekdot. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini ada 3 poin. Yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi makna tersirat dalam teks anekdot dengan diberi gambar-gambar karikatur. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi struktur teks anekdot dengan tepat dan lengkap. Yang terakhir, peserta didik mampu menulis teks anekdot sesuai dengan struktur teks anekdot. Materi yang pertama, kita akan membahas mengenai makna tersirat. Apa lawan kata makna tersirat? Makna tersurat. Kalau makna tersurat itu makna yang berada di dalam teks. Kalau makna tersirat adalah makna yang tidak ada di dalam teks, tidak ditunjukkan secara gamblang di dalam teks tersebut. Nah, anekdot ini dalam menyampaikan tujuannya menggunakan makna tersirat. Makna tersirat hanya dapat dimengerti setelah memahami keseluruhan pembicaraan atau tulisan. Sekarang ada gambar karikatur, silakan perhatikan dan bisa ditemukan makna apa sih yang ada di dalam gambar berikut ini. Silakan diamati terlebih dahulu. Nah, makna tersirat yang ada di dalam gambar ini apa? Ada yang ya silakan. Mas Fahri. Makna tersiratnya itu adalah bahwa terkadang orang-orang kaya itu suka mengeksploitasi orang-orang miskin untuk memperkaya diri mereka. Oke, baik. Tepuk tangan dulu untuk Mas Fahri. Jadi secara tersirat ada orang kaya nyumbang kepada orang yang miskin, akan tetapi dia mempublikasikan, merekam, kemudian menyebarluaskan. Itu ya. Oke, gambar yang kedua. Ada seorang laki-laki yang kesusahan dia untuk menggapai meja yang ada di depannya. Ini makna tersiratnya apa? Ada yang mau berpendapat? Ya, Mas Akmal ya. Jadi menurut saya gambar tersebut menggambarkan orang yang sudah sakit parah tetapi tidak langsung dilayani atau tidak langsung diberi perawatan oleh rumah sakit karena harus mengurusi administrasi terlebih dahulu. Ya, boleh tepuk tangan dulu untuk Pak. Ada orang yang sudah saking sekaratnya dia meminta bantuan kepada instansi kesehatan untuk diberi pertolongan, akan tetapi instansi kesehatan tersebut malah lebih
memperhatikan administrasi, kelengkapan administrasinya, tidak langsung menangani pasien yang datang atau orang sakit yang datang. Baik, ada dua gambar ya. Sekarang gambar yang ketiga. Gambar apa itu? Baju tahanan KPK. Gambar tersebut berarti maknanya apa? Kita bisa memakai baju tahanan KPK itu kalau kita mengambil uang rakyat bermiliar-miliar, itu kita baru bisa memakai baju tahanan KPK. Bagus sekali, ada 3 gambar dan tiga-tiganya bisa dijelaskan dengan baik buat tamu kita semua. Lanjut ke struktur dari teks anekdot. Ada yang pertama abstraksi, yang kedua orientasi, yang ketiga krisis, yang keempat reaksi, dan yang kelima koda. Apa itu abstraksi? Abstraksi adalah pendahuluan yang menyatakan latar belakang atau gambaran umum tentang isi dari suatu teks. Dalam hal ini teks anekdot. Yang kedua ada orientasi. Apa itu orientasi? Orientasi adalah bagian cerita yang mengarah pada terjadinya suatu krisis, konflik, atau peristiwa utama. Pada bagian inilah yang menjadi penyebab timbulnya krisis. Yang ketiga, krisis. Apa itu krisis? Krisis adalah bagian dari inti peristiwa suatu anekdot. Pada bagian krisis itulah terdapat kekonyolan yang menggelitik dan mengundang tawa. Yang keempat ada reaksi. Reaksi itu adalah tanggapan atau respon atas krisis yang dinyatakan sebelumnya. Reaksi yang dimaksud dapat berupa sikap mencela atau menertawakan. Yang terakhir, koda. Koda ini bagian penutup atau simpulan sebagai pertanda berakhirnya cerita. Keberadaan koda bersifat opsional. Boleh ada, boleh tidak. Baik, ada salah satu contoh teks anekdot. Boleh saya minta tolong salah satu membacakan ya, yang di depan aja supaya gampang. Baik, tepukan dulu teman-teman. Kita akan bedah, cari tahu struktur di teks anekdot tersebut. Yang pertama abstraksi. Abstraksi itu adalah narasi di awal. Jadi dari seorang siswa bla 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 sampai baju paling mahal yang pernah ditemukan, itu abstraksi. Yang kedua orientasi, bagian awal dari sebuah teks atau pendahuluan, itu dijelaskan kamu tahu tidak sih dan sebagainya. Baru muncul baju termahal adalah baju yang digunakan oleh pejabat negara kita. Sudah mau masuk ke permasalahannya. Yang ketiga ada krisis. Nah, krisis sudah masuk masalahnya, sudah mulai ada permasalahan, ada pertanyaan yang membutuhkan reaksi. Jadi ada reaksi dari krisis tersebut. Yang terakhir, koda. Mereka berdua tertawa tak ada habisnya sampai jam pelajaran berbunyi. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu terkait makna tersirat dan yang kedua struktur teks anekdot. Cukup? Jelas ya? Oke, untuk lebih menambah pengetahuan kalian, kita akan latihan melalui lembar kerja peserta didik. Baik, sebelum lembar kerja peserta didik ini atau LKPD ini saya bagikan, sebelumnya saya jelaskan dulu LKPD-nya ya. Ada identitas dan sebagainya. Nanti ada 2 gambar. Ada 2 gambar. Nanti kalian memilih salah satunya untuk dibuat teks anekdot. Nah, nanti kalian menyusun teks anekdot dan menentukan makna tersirat sesuai dengan format yang sudah saya bagikan di LKPD. Kelompoknya masih sama dengan kelompok yang minggu lalu, sudah saya bagi sedemikian rupa. Nanti silakan menuju ke kelompoknya masing-masing.
yang mau presentasi terlebih dahulu. Baik, pokoknya Mbak Zelma, silakan boleh presentasi ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1. Izin mempresentasikan LKPD menuliskan teks anekdot dan yang kami pilih adalah gambar pertama. Oke, langsung saja ya, kita izin mempresentasikan gambar pertama yang ini. Gambar pertama yaitu makna singkatnya vonis hukuman koruptor berbanding terbalik dengan tindakan korupsi yang dilakukan. Penegak hukum di negara ini belum berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan masih bisa memanipulasi hukuman sesuai kepentingan. Kemudian judul anekdotnya pencuri sendal dan koruptor. Baik, kita dulu untuk kelompok 1. Mereka membuat teks anekdot yang menurut saya cukup menarik ya. Jadi membandingkan antara pencuri sandal dengan koruptor ya. Pencuri sandal yang merugikan satu orang 50.000 dan koruptor yang merugikan 250 juta rakyat Indonesia senilai 25 miliar rupiah. Jadi satu orang 100 rupiah ya, 100 rupiah. Jadi 100 rupiah dengan 50.000 rupiah ya lebih mahal 50.000, jadi lebih berat ya 50.000 seperti itu ya. Tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 1 dari Dana. Silakan boleh. Kegiatan selanjutnya nanti ada evaluasi ya, evaluasi pembelajaran pada hari ini. Nanti silakan mengerjakan soal-soal yang saya berikan. Bisa dibawa ke depan LKPD-nya. Bisa dikumpulkan ke depan. Kembali ke kelompoknya masing-masing ya. Silakan disiapkan gawainya, konsennya disiapkan untuk mengerjakan evaluasi pembelajaran. Nanti ada kode respon cepat atau QR code di depan. Kalian semua bisa pindahin atau scan. Nanti masuk ke Google Form. Silakan dikerjakan. Saya cek beberapa yang submit nilainya sudah bisa memenuhi kriteria. Saya kira sudah bisa memahami materi teks anekdot pada pagi hari ini. Hanya ada beberapa yang masih kesulitan untuk memaknai makna tersirat dari teks anekdot. Jika ada yang masih belum memenuhi syarat atau memenuhi KKM, nilainya nanti akan diadakan remedi. Baik, sebelum saya akhiri pada pertemuan pada hari ini, silakan mungkin ada yang mau memberikan refleksi terkait materi menulis teks anekdot pada hari ini. Mas Raja mungkin sudah mengangkat tangan juga, silakan refleksi pada hari ini. Pada hari ini kita bisa membuat teks anekdot berdasarkan struktur yang sudah dipelajari pada hari ini ya, berdasarkan juga dari gambar atau karikatur yang sudah diberikan. Saya sedikit menambahkan ya, untuk teks anekdot ini kita juga harus lebih peka dan lebih kritis dalam memaknai hal-hal yang ada di sekitar kita. Baik, terima kasih atas perhatian dari anak-anak sekalian untuk pelajaran pada hari ini. Semoga pelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.